Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Amir, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang frasa, klausa, dan sentence. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah English Syntax. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dan jenis-jenis frasa. Frasa adalah kumpulan kata yang minimal terdiri dari dua kata atau lebih kata yang tingkatannya lebih kecil dibandingkan dengan klausa dan kalimat, akan tetapi lebih tinggi tingkatannya daripada kata yang bersifat non-predikatif atau tidak memiliki predikat dan memiliki satu makna gramatikal atau makna yang dapat berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Lanjut pada jenis-jenis frasa. Ada beberapa jenis frasa, yaitu yang pertama, frasa endosentrik. Frasa endosentrik merupakan frasa yang memiliki kedudukan sejajar dan pada fungsi tertentu dapat diganti oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan fungsi tertentu dalam frasa tersebut dikenal sebagai unsur pusat. Frasa endosentrik dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, dan frasa endosentrik apositif. Yang kedua adalah frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsur yang terkandung di dalamnya. Jenis frasa ini berbeda dengan endosentrik karena tidak mempunyai unsur pusat di dalamnya. Terdiri dari dua kata atau lebih dan hanya memiliki unsur menerangkan, yang biasanya memiliki preposisi dan konjungsi yang ditambahkan ke kata benda. Lanjut yang ketiga, noun phrase. Yang keempat, verbal phrase, adjective phrase, adverbial phrase, dan prepositional phrase. Lanjut pada definisi dan jenis-jenis klausa. Klausa adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Subjek adalah tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat menerangkan sesuatu tentang subjek. Subjek dapat berupa orang, hewan, benda, atau konsep abstrak. Sementara predikat berupa verb, kata kerja, atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis klausa. Dalam mempelajari bahasa Inggris, kita pasti pernah mendengar istilah tentang independent clause dan dependent clause. Dua hal tersebut memang berkesinambungan dan penjelasan tentang keduanya baiknya tidak diberikan secara terpisah. Dan di sini yang pertama yang akan dijelaskan adalah independent clause atau main clause. Independent clause adalah klausa yang mampu berdiri sendiri. Subjek dan predikat yang membentuk main clause dapat dipahami. Yang harus kamu ingat bahwa independent clause atau main clause tidak memiliki tanda baca pada akhirannya. Lanjut penjelasan mengenai dependent clause atau subordinate clause. Secara bahasa berarti klausa yang tidak mampu berdiri sendiri, jadi harus disandingkan dengan main clause. Jika dependent clause tidak disandingkan, maka makna yang terkandung akan tidak jelas. Dependent clause atau subordinate clause harus selalu menggunakan kata penghubung atau conjunction untuk memperjelas dari main clause itu sendiri. Dan pembahasan terakhir tentang sentence atau kalimat. Kalimat terbagi menjadi simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence. Yang pertama adalah simple sentence. Simple sentence adalah tipe kalimat paling mendasar dan sederhana. Simple sentence adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu kata kerja saja atau induk kalimat yang menyatakan satu gagasan. Contohnya, I am very hungry. Yang kedua adalah compound sentence. Compound sentence atau kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hanya terdiri dari dua atau lebih kata kerja atau induk kalimat yang menyatakan dua gagasan atau lebih, dan diantara masing-masing gagasan tersebut dihubungkan dengan koordinat conjunction atau kata penghubung koordinat. Misalnya, for, and, nor, but, or, yet, so, atau biasa disingkat menjadi fanboys. Yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence atau kalimat sempurna adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu induk kalimat dan satu atau beberapa anak kalimat yang diantaranya dihubungkan dengan menggunakan relative pronoun atau kata ganti penghubung.
Yang terakhir adalah compound complex sentence. Compound complex sentence adalah tipe kalimat yang merupakan kombinasi atau gabungan antara compound sentence dan complex sentence. Tipe kalimat ini memiliki 3 atau lebih klausa di dalamnya, di mana minimal ada 2 independent clause dan satu dependent clause. Ya, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang frasa, klausa, dan sentence. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.